perdana ya. Nah, waktu Pak Sutopo masih di ICU, waktu itu Om itu di ICU, saya sama Elisa komunikasi terus, dan hari itu pada saat hari terakhirnya, dia itu saya dengan Elisa sudah ini ya, sudah melakukan perjamuan kudus bersama pakai conference call juga seperti ini. Saya bilang, saya panggil Lisa itu L ya. Kalau di Medan kita kenal dia pakai panggilannya L, Lisa. Jadi L, yuk kita perjamuan kudus karena kita sudah melakukan semua hal, kita sudah lakukan semua yang kita bisa, dokter juga sedang berusaha juga secara jasmani. Mari kita lakukan sesuatu yang benar-benar rohani kali ini. Jadi kita makan perjamuan, tapi L mewakili Bapak lah gitu. L mewakili Bapak, kita perjamuan gitu. Tapi sebelum kita melakukan perjamuan, saya ada ngomong sama L. Saya bilang kalau Bapak sembuh, Bapak ada waktu lagi di Kanopan, saya tergerak ingin berkontribusi dalam artian ya seperti hari ini. Saya bisa bicara, saya bisa bersaksi, apa efek dari Pak Sutopo sebenarnya dalam hidup saya. Memang hubungan antar manusia, kita terhubung entah karena apa, entah situasi seperti apa, kita akhirnya berkenalan gitu. Tapi saya yakin dan percaya perkenalan-perkenalan kita dalam dunia itu bukan sesuatu yang kebetulan. Tapi kalau kita cuek, ya pertemuan-pertemuan kita, perkenalan kita, hubungan-hubungan yang kita sudah bangun, kita kan cuek, akhirnya nggak berarti apa-apa. Nggak berarti apa-apa. Jadi sayang sekali. Jadi saya bilang, kalau Bapak ada, saya pengen, kalau Bapak sembuh, saya pengen nanti di Kenopan saya minta izin aja sama Bapak. Nanti saya mungkin di sana saya sharing atau khotbah seperti ini, Bapak suruh istirahat aja lah. Sembuh atau tidak sembuh, saya punya hati seperti itu, saya bilang. Jadi pada waktu Elisa bilang, Bang, minggu ini ada waktu, saya langsung bilang ada. Ya kan? Tapi saya pikir diajak untuk ke Kanopan gitu ya. Kalau diajak untuk ke Kanopan pun saya bersedia sebenarnya. Tapi lewat Zoom aja, oke lah kalau lewat Zoom lebih gampang lagi. Jadi saya langsung oke-kan juga. Oke, saudara sekalian, kita semua udah tahu Pak Sutopo tidak ada lagi di dunia secara jasmani kan, secara jasmani. Tapi apa yang dia wariskan ke kita, saya yakin itu tidak berakhir sesuai dengan waktunya beliau. Tidak. Mengapa? Karena sepanjang hidup beliau itu, beliau sudah menghidupi firman Tuhan. Dan firman Tuhan itu kekal sampai selama-lamanya. Saya yakin dan percaya apa yang dia bagikan kepada kita itu sepanjang hidup dia, itu adalah sesuatu yang kekal. Bahkan sampai kita sendiri yang suatu hari dipanggil oleh Bapa kita di surga, kita juga sama seperti beliau sebenarnya. Sama seperti beliau. Jadi apa yang kita mau pelajari bukan kita sedih ya secara fisik dia meninggalkan kita, kita sedih. Sedih sesedih-sedihnya memang. Tapi mari kita nggak sia-siakan hidup beliau yang sempat kita kenal. Tapi saya nggak rela kalau kita sekedar mengenal dia, kita bilang dia orang baik. Saya nggak rela. Kenapa? Karena kalau sekedar orang baik, ya di dunia ini memang banyak orang baik. Banyak orang baik. Tapi yang saya harapkan, itu hidupnya beliau bisa menjadi benih bagi kita. Benih. Karena Tuhan, waktu menciptakan Adam dan Hawa, dia disuruh diberkati oleh Tuhan, dan Tuhan mengatakan kepada Adam ini, berkembang biaklah, beranak cuculah, bertambah banyaklah, penuhi bumi, kuasailah, betul ya? Nah, sebenarnya itu terjadi pada zaman Adam dicipta pun memang itu tujuan Tuhan, agar orang-orang ciptaan Tuhan seperti Adam ini sebagai satu gambar yang sulung ya, karena dia ciptaan pertamanya, manusia pertama. Waktu itu kan Adam belum berdosa. Waktu Tuhan suruh bertambah banyak kan dalam keadaan Adam yang belum berdosa. Betul kan?
Jadi Tuhan tidak bermaksud manusia bertambah banyak beranak cucu itu dalam kondisi berdosa, bukan. Karena Adam waktu diminta Tuhan beranak cucu dan bertambah banyak itu kondisinya belum jatuh dalam dosa. Oke, akhirnya Adam gagal sampai kalau saudara sekalian sangat terbiasa dengan baca firman Tuhan, di kitab Kejadian kita tahu. Kejadian 1 saja menceritakan kejadian penciptaan Tuhan, Kejadian 2 kejatuhan manusia, Kejadian 3 sudah masuk, kalau nggak salah cepat sekali ceritanya, dipersingkat, dipercepat sampai ke Nabi Nuh kan. Nuh itu sendiri sebenarnya hidup di zaman yang sudah kacau balau, manusia jatuh dalam dosa sedosa-dosanya, sampai Tuhan melihat Nuh yang benar, Nuh yang saleh, Nuh mendapat kasih karunia, kata Alkitab. Nuh mendapat kasih karunia, dan Nuh diselamatkan melalui bahtera itu sendiri, saudara. Nah, ketika air bah selesai, saudara, manusia yang sisa itu adalah Nuh dan keluarganya, kita juga tahu. Betul ya? Nah, Nuh dan keluarganya itu, kembali lagi Tuhan berkati. Tuhan katakan lagi hal yang sama. Beranak cuculah, bertambah banyaklah, kuasailah bumi, penuhilah. Kalau saudara punya waktu, saudara boleh baca lagi kitab Kejadian. Ya. Dan itu benar-benar Tuhan tidak pernah berubah. Tuhan ingin membuat jumlah kita bertambah banyak. Dalam kondisi yang benar. Bukan dalam kondisi beranak cucu yang tidak benar. Gitu. Ini keluarga yang benar, Tuhan berkati, Tuhan suruh bertambah banyak. Tuhan berkati, Tuhan suruh bertambah banyak. Nah, itu Nuh. Setelah itu kita tahu manusia gagal lagi, dan kita tahu setelah kisah Nuh, lanjutnya ke Abraham kan, saudara. Kita semua tahu kalau kita sudah lama baca Alkitab. Dan Abraham itu juga Tuhan penuh kasih karunia kepada dia. Tuhan memperkenalkan dirinya kepada Abraham. Tuhan bilang, jangan takut, aku ini Tuhan Allahmu, upahmu yang sangat besar. Kata Tuhan. Kalau bahasa Indonesianya, upahmu akan sangat besar, kata Tuhan kepada Abraham. Padahal terjemahan bahasa Inggris katanya, akulah perisaimu, akulah upahmu yang sangat besar. Tuhan memperkenalkan diri dia kepada Abraham bahwa Tuhan sendiri sebagai upahnya Abraham. Karena Abraham percaya sama Tuhan. Tuhan memperkenalkan dirinya kepada Abraham bahwa Tuhan adalah upahnya Abraham. Karena Abraham adalah orang yang percaya sama Tuhan pada waktu itu. Nah, kita tahu Abraham juga dijanjikan hal yang sama oleh Tuhan. Aku akan menjadikan engkau bapak banyak bangsa, dari keturunanmu bahkan dia cerita, dan akhirnya itu sebuah janji Tuhan, bahwa dari Abraham nanti kepada keturunannya, itu akan ada jalan keselamatan. Gitu ya. Sampai kepada Ishak, sampai kepada Yakub. Kepada Yakub pun tadi saya periksa di Alkitab, ada lagi Tuhan mengatakan, bertambah banyaklah. Jadi saya sekarang agak penasaran, saudara. Sebenarnya Tuhan ingin kita bertambah banyak dalam konteks apa? Kalau beranak cucu seperti Adam, berapa banyak kita bisa menghasilkan anak, saudara, pada zaman sekarang? Istri satu, bisa berapa banyak anak? Saya punya 2 anak. Pak Sutopo punya 4 anak. Siapa lagi di sini? Pak Jelita, berapa Pak? Pakai tangan Pak. Berapa? 4 anak, luar biasa. Kira-kira bayangkan Pak Jelita itu, tambah 4 lagi gitu ya. Masih kuat Bu? Sudah angkat tangan. Bagaimana cara kita memperbanyak keturunan kita? Kalau yang dimaksud sebatas jasmania, saudara. Kalau secara jasmania, ya tentu kita sangat terbatas. 1 hari 1 anak, 1 hari 1 anak, sorry, 1 tahun 1 anak. 10 tahun selama kita masih subur, ya paling 10 anak itu udah hebat sekali. Zaman dulu katanya ada yang sampai 15 anak. Tapi 15 itu nggak banyak, saudara. Mana bisa bumi penuh dengan 15 anak? Nggak penuh-penuh bumi ini. Kalau cuma bisa 15 anak sih nggak penuh-penuh. Gitu. Oleh sebab itu,
saya ingin memperluas pola pikir kita. Anak itu bukan sebatas yang dilahirkan secara darah dan daging. Secara darah dan daging tadi melalui pernikahan. Di Roma dikatakan bahwa keturunan-keturunan itu yang dimaksud itu, kalau keturunan Abraham yang menjadi Mesias itu dimaksud adalah Yesus. Keturunan Abraham yang akan menjadi Mesias itu sebenarnya adalah Yesus, karena Abraham, Ishak, Yakub turun terus sampai Yesus lahir gitu kan. Tapi Yesus itu sendiri bukan dikandung oleh keinginan dari jasmaniah manusia. Nah, mulai dari Yesus inilah kita harus memperluas pola pikir kita bahwa keluarga itu bukan hanya dari darah dan daging, saudara. Hari ini saya diizinkan sharing di depan saudara GSPDI di Aikanopan. Saya sendiri punya gereja sendiri, punya sinode sendiri yang berbeda juga. Tapi kita ini adalah keluarga. Betul ya? Kita keluarga, terhubung oleh darah, tapi bukan darah kita. Ada yang orang Nias, ada orang Batak, ada orang Karo, orang Chinese ya. Darah kita beda. Tapi karena darah Yesus, kita menjadi saudara. Jadi kita dibilang ada hubungan darah nggak? Ada. Hubungan darah kita ada sebenarnya. Tapi darah Kristus. Oleh karena darah Kristus, kita bersaudara. Kan begitu ya. Kita bersaudara katanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Jadi saya mau kembali lagi ke Pak Sutopo. Saya panjang lebar bercerita tadi. Saya mau kembali ke Pak Sutopo. Hubungan saya dengan beliau itu, saya udah hitung lebih kurang 32 sampai 33 tahun yang lalu saya kenal dia. Berarti waktu itu saya saya SMP 1 seingat saya. SMP 1 saya. Waktu itu Om Sutopo punya 2 anak. Ya. Silwanus sama Novi. Masih kecil sekali waktu itu mereka. Saya SMP 1. Main badminton, bulu tangkis di rumah Om itu. Dan di sanalah saya kenal beliau. Saya lahir baru, walaupun saya keluarganya, mama saya Kristen dan ayah saya belum. Tapi mama saya suka bawa saya ke sekolah minggu. Saya kenal Tuhan gitu kan. Tapi di bawah bimbingan Om Sutopo lah, saya lahir baru. Saya tanya-tanya banyak soal Tuhan Yesus, dijelaskan dan saya pribadi menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya di bawah bimbingan Pak Sutopo ini. Dan sampai saya SMP-nya selesai, SMP 2 itu pun saya masih ingat, SMP 1 naik ke SMP 2, Pak Sutopo ngajak saya ke Jakarta. Kebetulan di Bandung ada acara GSPDI. Meeting sinode yang sangat besar, saya dibawa. Naik mobil, naik bus, berdua. Saya dijaganya beliau, dan saya seperti anaknya sendiri dijaga. Dan saya melihat bagaimana dia berbicara sama orang, di jalan, di bus, orang yang sangat terbuka. Orang yang sangat apa adanya. Orang yang tidak banyak, bukan tidak banyak, bahkan tidak ada palsunya. Tidak ada palsunya sama sekali. Dia ngomong apa adanya, ramah, baik gitu ya. Saya perhatikan terus. Oh, ternyata Om ini orangnya seperti ini. Saya ikut dia, oh di kalangan pendeta seperti ini, beda dia dengan pendeta-pendeta kan, yang pada umumnya ada bedanya kelihatannya. Karena setiap namanya pendeta ada satu gayanya tersendiri ya teman-teman ya, saudara sekalian. Namanya pendeta, cara duduknya juga ada wibawa gitu kan, ada wibawanya. Ngomongnya juga rapi, ada intonasinya juga kan. Nah, Om ini biasa aja. Om ini biasa aja, dia nggak jaga wibawa, dia tidak banyak jaim ya, seperti apa adanya gitu kan. Ini saya kilas balik supaya sebagai kesaksian bagi saudara semua bahwa
Saya tidak kalah lamanya dengan saudara mengenal beliau, nggak mau kalah saya kan. Itu tahun berapa? Tahun 88, 89. Nah, pulang dari sana, hubungan kita semakin dekat ya. Waktu itu bapak saya masih hidup sebenarnya. Saya masih ingat, bapak saya berarti nitip saya ke Om kan. Om, nanti jaga anakku ya, katanya gitu kan. Selama perjalanan, apa yang dia butuh, Om tolong perhatikan gitu. Nah, itu dia juga jadi teman dari papa saya, waktu papa saya masih hidup. Ngomong-ngomong, papa saya umur waktu dia meninggal itu baru 49, saudara. Belum tua-tua amat waktu itu. Tapi Om waktu itu masih sangat muda berarti. Om masih sangat muda, Om Sutopo masih sangat muda. Jadi hubungan kita itu bukan kayak apa ya, pendeta dan jemaat, bukan. Lebih ke orang tua dan anak. Jadi saya ingat setelah saya tamat SMP pun, SMA saya udah pindah ke Medan. Berarti kan saya kenal Om 2 tahun, saya pindah Medan, saya sekolah SMA di Medan. Nah, waktu di Medan itu, kalau saya misalnya ada sakit atau apa, saya suka teleponnya ke Om. Om, saya sakit, Om begini-begini, gitu kan. Nanti Om itulah yang datang. Bukan orang tua saya yang datang ya. Karena orang tua saya nggak tahu saya sakit. Om tahu. Om datang, nggak bawa obat, nggak bawa apa-apa, ya udah, dia datang aja udah senang. Gitu. Udah senang, udah sembuh gitu. Nggak dia apa-apain loh. Ajak ngobrolnya sembuh. Nah, itu adalah yang terjadi ya sepanjang saya kenal beliau. Artinya kan ada sesuatu yang berbeda kan, saudara. Ada sesuatu yang berbeda di sini. Kenapa sebuah hubungan yang kalau kita tidak perhatikan atau kita tidak seriusin, ya perkenalan saya dengan Om ya biasa aja, ya seorang orang tua gitu ya, orang tua gitu ya. Status aja, sebuah status ya. Tapi kenapa seserius itu? Cuman datang bisa sembuh. Itu sesuatu yang serius menurut saya, ya kan? Nggak diapa-apain kok bisa sembuh gitu kan. Nah, ada orang bilang ya mungkin sakit rindu lah atau apa gitu. Kemudian berlanjut lagi setelah tamat SMA bahkan tamat kuliah, saya pacaran dengan istri saya yang sekarang kan, waktu itu pacaran. Ada apa-apa juga saya cerita ke Om gitu kan. Om cuman nggak apa-apa itu, nggak apa-apa itu. Pokoknya ada apa-apa dia bilang nggak apa-apa. Apapun masalah saya dia bilang nggak apa-apa itu. Nah bagi saya kalau dia bilang nggak apa-apa, saya langsung yakin loh saudara. Sehebat itu kan. Kalau kita cuman percaya gitu kan. Jadi sederhana semuanya. Yang tidak sederhana itu kita disuruh percaya, kita mikir kok harus saya percaya? Nggak logika. Kalau itu benar, kenapa aku masih begini? Kalau itu benar, firman Tuhan benar, kenapa hidupku masih begini? Aku lihat orang yang tidak kenal Tuhan, hidupnya lebih bagus. Aku yang udah kenal Tuhan, hidupku masih begini. Kita banding-banding, kita nggak bisa terima. Makanya susah percaya. Nah, berarti yang susah itu percaya. Kalau kita nggak susah percaya, hidup ini nggak susah. Hidup ini jadi susah karena kita susah percaya. Ya kan? Nah, ujung-ujungnya setelah yalah singkat cerita saya menikah, saya punya anak, pokoknya Om itu sayang sama keluarga saya seperti keluarga sendiri. Tapi di ujung-ujung itu dia memang si L itu pulang ke Kanopan, saya teleponan, kemudian ada kesempatan ngobrol sama Om. Waktu itu dia sehat. Dia bilang, "Is, cukup udah untukku hidup ini. Udah cukup." Dia ngomong gitu, saudara. Sehat loh, dia kondisi sehat. Ya. Saya mimpi segala macam. Saya yakin saudara juga udah pernah dengar lah cerita dia. Ya. Cuma dia bilang, apalagi aku mau, nggak ada lagi. Katanya. Apa yang kukotbahkan pun semua sudah kukotbahkan. Apa yang mau aku sampaikan pun sudah kusampaikan. Aku udah puas. Mau jalan-jalan kemana pun nggak ada pengennya lagi. Nggak pengen lagi jalan-jalan kemana, makan apa, nggak pengen lagi. Jadi dia menjelaskan ke saya betapa dia merasa sudah puas dengan hidup ini. Udah cukup lah semuanya.
Jadi saya melihat beliau ini, kalau kita buat kesimpulan dari saya, dia cari jalan keluar aja sih dari bumi. Apa yang menimpa dia, eh, sakit yang dia derita, itu hanya satu alasan dia aja untuk dia keluar dari hidup yang ini ya. Dia selesai, dia mau ke tempat yang dia mau lah gitu ya. Jadi tinggallah kita hari ini ya, apakah kita mau sia-siakan perkenalan dia dengan kita, kan begitu. Siapa sih yang nggak tahu? Teman saya semua kenal sama Om Sutopo. Di sini pun saya undang teman saya untuk join. Di sini ada, kalau saudara lihat ada yang tidak kenal, mungkin itu teman saya ya. Dan mereka kenal Om gitu. Oh, ini Om Sutopo, bapak angkatnya si Iskandar kan gitu. Mereka tahu kok Om itu siapa gitu. Pokoknya teman-teman saya di Medan, mereka lebih kurang tahu. Lebih kurang udah tahu saya ini punya bapak angkat yang namanya Pak Sutopo gitu. Mereka tahu. Masalahnya yang saya mau jelaskan ke saudara adalah dampak yang dia beri. Kalau kita sebatas Om orang baik, Om baik gitu ya, Om kalau datang saya semangat gitu, sia-sialah kalau cuma segitu, ya kan? Kalau sampai Om nggak ada lagi, kan? Ke gereja jadi nggak semangat, sia-sialah. Karena bukan itu yang Om mau. Om Sutopo itu mau kita mengenal Tuhan dengan benar, betul nggak? Oleh sebab itu, ya, saya baru ingat ini adalah gereja ya. Jadi kita buka Alkitab ya, saudara. Dari tadi nggak pakai Alkitab ya. Amsal 17 ayat 6. Ini bisa ditampilkan atau enggak, El? Kalau enggak, saya bacain. Oke, enggak apa-apa. Kalau enggak, bisa enggak apa-apa. Saya bacain ya. Amsal 17 ayat 6. Mahkota orang-orang tua adalah anak cucu. Dan kehormatan anak-anak ialah nenek moyang mereka. Ya, itu bahasa Indonesia, saudara. Itu bahasa Indonesianya. Oke, bagus sekali. Bahasa Inggris ada nggak, El? Mahkota orang-orang tua adalah anak cucu, dan kehormatan anak-anak adalah ialah nenek moyang mereka. Bahasa Inggris? Nggak ada ya. Itu AV apa? Belum dulu. AV itu apa? American version mungkin ya. Oke. Saudara lihat ya, children's children, kita berbahasa Inggris sedikit ya. Anak dari anak gitu loh. Anak-anak dari anak-anak kita. Children's children, anak-anak dari anak-anak kita, berarti cucu, anak cucu lah ya, adalah are the crown of old men. Adalah mahkota dari orang-orang tua. Maksudnya orang yang sudah tua itu kan punya keturunan. Nah, itu keturunan-keturunan mereka adalah mahkotanya mereka gitu. Dan and the glory of children are their fathers. Kemuliaan dari anak-anak adalah bapak-bapaknya. Paham ya, saudara ya? Berarti gini ya, saya orang tua, saudara yang hari ini punya anak ya, atau cucu, bahkan ada yang sudah punya cucu. Keturunan kita itu, saudara, itu adalah mahkota kita, saudara. Mahkota itu apa? Mahkota itu lambang pemerintahan. Mahkota itu lambang kebesaran. Mahkota itu adalah sebuah status. Itu mahkota hanya bisa dipakai ke atas kepalanya raja-raja dan ratu. Orang yang punya kuasa gitu. Orang yang punya kejayaan, kebesaran. Nah, anak cucu kita lah mahkota kita. Sekarang kalau yang belum married ya, belum menikah, jangan khawatir. Nanti Anda pikir, wah kalau gitu saya nggak punya mahkota dong gitu ya. Ada waktunya kan gitu ya. Kalau nanti sudah punya anak dan cucu kan ada waktunya. Saudara punya mahkota gitu kan. Dan kemuliaan anak katanya, and the glory of children, kemuliaan dari anak-anak adalah
ayah-ayah mereka, karena anak-anak kan berarti cerita anak-anak itu, ayah-ayah mereka adalah kemuliaan mereka. Di sini ada dua hal ya. Dari sisi orang tua, anak cucu adalah mahkota. Dari sisi anak, orang tua adalah kemuliaan mereka, saudara. Saya harap, coba di off-kan aja Alkitabnya ya. Nah, sekarang kita dapat gambaran kan. Anak itu adalah mahkota kita. Pertanyaannya, saudara kan sudah tahu, anak-anak itu bukan sekedar anak yang kita lahirkan, saudara. Karena saya anaknya Pak Sutopo. Saya harap hari ini, saudara, mungkin secara hubungan darah, di sini keluarga secara umur ya, bahkan mungkin jadi lainnya Pak Sutopo, lai ya. Tapi kalau dia bimbing kita, lainnya kan. Kalau dia yang bimbing kita, Pak Sutopo itu ayah loh. Bapak rohani kan sebutannya. Nah, kalau Bapak rohani, kita ini adalah mahkotanya dia. Jadi saya harap bicara soal di SPDI, di Aikanopan, inilah mahkota Pak Sutopo ini. Bisa terima? Saudara sekalianlah mahkotanya Pak Sutopo. Tapi kita sebagai anak, ya, orang tua kita adalah kehormatan kita. Anak Pak Sutopo bisa mengatakan, aku bangga menjadi anak Pak Sutopo. Kan begitu ya. Itu kehormatan dari anak-anak. Betapa bangganya kita punya orang tua seperti dia. Dan saudara punya ayah seperti dia. Dan memang dia adalah ayah saudara, kalau saudara mengakuinya. Secara rohani. Ini yang saya bilang, jangan sia-siakan. Nggak banyak orang yang punya kesempatan seperti itu. Kalau kita bergereja di sebuah gereja hanya sekedar memberikan sebuah motivasi, ayo kerja Tuhan memberkati segala macam gini kan. Kan rasanya sia-sia, sesuatu yang diupayakan dan akhirnya ditinggal juga. Nah, gereja kalau tidak lagi mengkhotbahkan tentang Yesus, itu bukan gereja lagi. Karena gereja dibangun di atas dasar pengakuan Petrus, yang waktu Yesus bertanya, menurutmu siapakah aku? Dan Petruslah yang bisa menjawab, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Berbahagialah engkau Petrus, di atas batu karang inilah aku akan mendirikan gerejaku, jemaatku, kata Yesus. Jemaat itu gereja bahasa Inggris. Berarti kalau gereja tidak lagi khotbahkan tentang Yesus, tapi khotbahkan yang lain-lain di luar Yesus. Saya rasa itu memang udah bukan gereja. Dan saya bersyukur kita diberikan pondasi yang benar. Kalau pondasinya benar, pondasinya kuat, yaitu firman Tuhan itu sendiri. Yesus itu sendiri adalah firman yang jadi manusia. Firman berarti. Kalau firman Tuhan adalah dasar kita nggak takut bangunan di atasnya akan roboh, nggak akan meroboh. Kecuali yang diajarkan Pak Sutopo selama ini di luar Yesus. Kalau dia ajarkan yang di luar Yesus, barangkali kita sia-sia mengenal beliau. Karena besok-besok kalau kita ada datang pencobaan, kita tinggalkan Tuhan langsung. Gampang sekali tinggalkan Tuhan. Tapi kalau kita punya dasar seperti itu, nggak mungkin kita terombang-ambing gitu ya, saudara ya. Nah, saya ingin meneguhkan lagi beberapa hal melalui kisah Yesus ya. Markus 3 ayat 31 sampai 35. Markus 3 ayat 31 sampai 35. Lalu datanglah ibu dan saudara-saudara Yesus. Nah, waktu itu Yesus itu sedang biasa, seperti biasa, dia kemanapun dia akan mengajar waktu itu ya, waktu Yesus ada di dunia. Ya. Ayat 31, lalu datanglah ibu dan saudara-saudara Yesus. Sementara mereka berdiri di luar, mereka menyuruh orang memanggil dia, yaitu Yesus ya. Jadi ada orang lihat kan, saudara-saudaranya dan ibu Yesus datang, cari Yesus kan. Nah, mereka menyuruh orang panggil Yesus. Ada orang banyak duduk mengelilingi dia, mereka berkata kepadanya, berkata pada Yesus ya, lihat,
ibu dan saudara-saudaramu ada di luar, kata mereka, dan berusaha menemui engkau. Perhatikan jawab Yesus ya. Jawab Yesus kepada mereka. Siapa ibuku? Dan siapa saudara-saudaraku? Yang melihat kepada orang-orang yang duduk di sekelilingnya itu dan berkata, Yesus melihat orang sekelilingnya, dia berkata begini, ini ibuku dan saudara-saudaraku. Barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibu. Amin, saudara? Oke, di-off-kan, El. Di sini kita bisa lihat bahwa Yesus mengenali murid-murid yang ada di sekeliling dia, siapapun mereka yang di sekeliling dia, kalau melakukan kehendak Tuhan, mereka saudara, mereka ibunya. Berarti ada satu hubungan keluarga yang didapat karena kehendak Allah. Kalau mereka melakukan kehendak Allah, mereka disebut saudara dan ibu. Sementara yang datang mencari dia, itu saudara dan ibu secara jasmani. Secara jasmani. Tapi Yesus menggunakan kesempatan itu menjelaskan tentang saudara dan ibu itu apa. Paham ya saudara ya? Artinya Yesus sendiri pun punya pola pikir memandang orang-orang yang di sekeliling dia. Siapapun itu, siapapun. Barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan. Masalahnya, kita punya penerjemahan masing-masing. Kehendak Allah itu apa? Apa betul aku melakukan kehendak Allah? Jangan-jangan aku nggak melakukan kehendak Allah. Aku mana layak jadi saudara Yesus gitu kan, kalau menurut pernyataan Yesus ini. Nah, oleh sebab itu, kita harus menelusuri Alkitab ya. Jadi Alkitab itu kita bisa pahami kalau diteguhkan oleh Alkitab juga. Jangan Alkitab diteguhkan sama pengalaman kita, saudara. Paham ya? Kehendak Allah. Oh, kehendak Allah kita jangan berbuat dosa, kita jangan berbohong, kita jangan. Itu bagus, tapi konteksnya apa kehendak Allah? Oke? Nah, Yohanes 6 ayat 38 sampai 40. Yohanes 6 ayat 38 sampai 40. Sebab aku telah turun dari surga, kata Yesus, bukan untuk melakukan kehendakku. Saudara kalau baca firman, harus ini ya, punya pola pikir yang luas. Jangan tanda petik picik, jangan picik. Karena kalau picik kita bilang, loh, Yesus itu bukan Allah. Kok dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Emang Yesus bukan Allah, kan gitu kan? Nah, kita harus tahu, Yesus sedang berbicara sebagai manusia 100%. Karena Yesus sebagai manusia 100%, dia juga punya kehendak bebas. Tapi dia memilih untuk tidak melakukan kehendak dia, tapi kehendak dia yang telah mengutus aku, katanya. Wah, dicorek-corek ya. Oke? Dan inilah kehendak dia yang mengutus aku. Koma, ya. Ayat 39 ya. Dan inilah kehendak dia yang telah mengutus aku, yaitu apa? Supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Ayat 40, sebab inilah kehendak, ada yang coret-coret tuh. Sebab inilah kehendak Bapakku, sekali lagi kan, yaitu apa? Supaya setiap orang yang melihat anak, yaitu Yesus ya. Yesus lagi ngomong diri sendiri, ya kan? Sebab inilah kehendak Bapakku, kata Yesus. Yaitu supaya setiap orang yang melihat anak, ayat 40 ya, melihat anak berarti lihat dia, dan yang percaya kepadanya, percaya pada dia maksudnya, beroleh hidup yang kekal. Dan supaya aku, Yesus, membangkitkannya pada akhir zaman. Yesus akan bangkitkan semua orang percaya di akhir zaman nanti gitu ya. Saudara,
nggak usah heboh-heboh. Kehendak Tuhan itu apa, ya kan? Yang membuat kita itu melakukan kehendak Tuhan sehingga jadi saudara Yesus, jadi ibu Yesus gitu kan. Kehendak yang kayak apa yang dimaksud gitu. Yesus sendiri mengatakan kehendak Bapa yang mengutus dia itu adalah supaya semua orang tidak binasa. Semua orang beroleh hidup kekal, itu kehendak Bapa. Dan juga kehendak Bapa adalah supaya kita melihat anak, yaitu Yesus, percaya pada dia. Dan orang yang percaya kepada dia, katanya, beroleh hidup yang kekal. Supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Saya pikir ini sesuatu yang kita butuhkan. Inilah yang kita butuhkan. Kita menjadi anak karena Yesus. Kita menjadi anak dari Bapa yang kita panggil Bapa, Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus, Bapa yang kami sembah di dalam Yesus. Betul, itulah Bapa yang kita sembah. Kenapa hari ini kita bisa jadi anak dari Tuhan Sang Pencipta? Karena Yesus. Karena Yesus ambil tempat kita ambil tempatnya Yesus. Yesus ambil posisi kita, naik ke atas kayu salib, karena kita yang harusnya naik, dia yang naik. Kemudian, dia yang suci, dia yang kudus, diberikan kepada kita kekudusannya. Akhirnya, kita hari ini ada di dalam Kristus itu sendiri, makanya kita kudus. Itu jalan yang menjadikan kita anak hari ini. Kalau kita jadi anak karena kita baik, itu bukan kasih karunia lagi. Keselamatan bukan karena perbuatan. Kalau karena perbuatan, kalau kita cek perbuatan kita nggak layak. Kalau kita bilang kita layak, firman Tuhan bilang kita pembohong. Firman Tuhan mengatakan kalau kita bisa beroleh keselamatan karena perbuatan kita sendiri, berarti Tuhan bohong. Karena Tuhan justru datang jadi manusia karena nggak ada satupun yang benar. Nah, apa yang Pak Sutopo ajarkan ke saya bukanlah ketergantungan pada diri dia. Yesus pun memperkenalkan Bapa. Kenapa? Karena Yesus waktu dia jadi manusia di muka bumi, terbatas waktunya. 3,5 tahun saja dia pelayanan. Umur dia pun 33,5 tahun. Tapi dia penuhi panggilan Tuhan dengan sempurna. Dan umur 33,5 itulah dia disalibkan dalam kondisi sehat, dalam kondisi sempurna. Tidak ada cacat celahnya. Tidak ada kesalahan dalam hidupnya. Sempurna hidupnya, melakukan hukum Taurat sempurna, dan dia tetap disalibkan. Mengambil semua hukuman untuk kita. Nah, artinya apa? Artinya Yesus itu dengan segera waktu dia ada di dunia, dia selalu menjelaskan, Bapa, 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 dia yang mengutus aku, Bapa. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yesus sebagai jalannya, supaya kita bisa panggil Tuhan sebagai Bapa. Yesus pun, kalau zaman sekarang kan ada endorse kan, endorse. Kalau di Instagram itu, aku pakai produk ini gitu ya. Itu kayak iklan kan gitu. Mengendorse sebuah produk. Yesus sebenarnya sedang mengatakan secara sederhana bahwa semuanya Bapak, bukan aku. Semuanya Bapak, bukan aku. Nah, sekarang Pak Sutopo ngajar apa? Ngajarnya adalah, itu Yesus, bukan aku. Itu Yesus, bukan aku. Om, doain aku lah, Om. Gak usah, Is. Iyalah, harus doain aku. Kenapa kamu mau aku doain? Iyalah, kan Om pendeta. Pendeta biasa doakan jemaat, ya. Dia bilang, kalau aku doa, emangnya doa ke siapa? Doa ke Tuhan Yesus. Kalau Iskandar sendiri yang doa, doanya ke siapa? Tuhan Yesus juga. Siapa yang lebih didengar? Doa saya atau doanya Iskandar? Saya kan takut dia jawabnya, Om lah gitu kan. Berarti Tuhan pilih kasih kan.
Sama aja sih Om, kalau sama aja ya sudah, nggak usah kudoakan pun nggak apa-apa katanya. Saudara percaya nggak percaya, kalau saudara sebagai jemaatnya beliau di Aikanopan ada apa-apa kadang-kadang dia doakan. Saudara. Saya nggak pernah dia doakan, gara-gara kata-kata ini. Gara-gara kata-kata ini. Kalau aku doa sama Tuhan Yesus, Iskandar doa sama Tuhan Yesus, doa langsung aja, langsung. Nggak usah pakai perantara-perantara. Dari sana saja saya merasa ini sesuatu dasar yang kuat. Bukan kaleng-kaleng ini ceritanya ya. Hari ini saya pendeta. Saya pun melakukan hal yang sama. Dan ini tidak biasa. Kita pasti akan dikata-katain di belakang, karena yang namanya pendeta, ya memang harus berdoa untuk jemaat dong. Betul nggak? Masa jemaatnya disuruh doa sendiri gitu. Umumnya pendeta pun senang mendoakan jemaat. Kenapa? Karena kadang-kadang jemaat kan suka memberi, ya kan. Ya setelah pelayanan, ya kan kadang-kadang hati kan tanda penting kan ada berkatnya gitu kan. Akhirnya kadang-kadang kalau jemaat ada butuh apa-apa ya pendeta langsung ringan tangan, ringan kaki datang, ya kan. Itu tugasnya kan. Dan dia menikmati juga menjalankan tugas itu. Nah, kalau Pak Sutopo nggak begitu kayak, ya kan? Saya rasa apa yang kita berikan ke dia itu tidak mungkin bisa mengimbangi apa yang dia berikan ke kita, ya kan? Karena apa yang dia berikan itu tidak bisa dihitung dengan duit. Saudara masih ingat nggak di kisah para rasul? Itu Petrus itu waktu berjalan masuk ke bait Allah, tiba-tiba ada orang lumpuh minta sedekah di sana. Dan Rasul Petrus pada waktu itu dia bilang, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi eh, apa yang ada padaku kuberikan kepadamu, kan gitu kan? Dalam nama Tuhan Yesus bangkit dan berjalanlah. Itu artinya apa? Saudara kalau punya kuasa kayak gitu, lebih berharga mana sama emas dan perak? Jadi sebenarnya Rasul Petrus sedang berkata, emas dan perak itu tidak ada padaku. Maksudnya gini, hal-hal remeh-temeh nggak ada. Yang aku ada lebih lebih hebat. Dalam nama Yesus bangkit dan berjalan. Kenapa? Emas dan perak kalau dia kasih tuh, 1-2 hari selesai. Besok minta lagi, betul nggak? Tapi kalau dalam kelumpuhannya itu bisa sembuh secara permanen, besok-besok dia nggak perlu lagi minta-minta sedekah. Berarti apa? Berarti emas dan perak harganya di bawah kesembuhan. Dan Rasul ini bisa berikan kesembuhan itu dalam nama Yesus. Emas dan perak nggak usah diberikan, karena nggak permanen. Jadi maksud saya, berarti kan Pak Sutopo nggak memberikan kita emas dan perak. Dia memberikan kepada kita sebuah kehidupan. Amin. Tapi jangan salah sasaran ya, saudara ya. Ini kita tidak mengagungkan Pak Sutopo. Kita mengagungkan Yesus yang diberitakan oleh Pak Sutopo. Amin. Apa yang dia ajarkan itu yang penting, bukan bukan apa ya. Kita bisa loh sebenarnya menganggap Pak Sutopo itu tetap hidup gitu. Kalau kita mengerti apa yang dia maksud. Ya kan? Kita ini cuma terpisah secara fisik aja. Dia itu tetap hidup. Kalau kita mengaku ya bahwasanya benar hidupnya Pak Sutopo adalah firman Tuhan yang dia hidupi. Kalau begitu dia nggak pernah mati, betul nggak? Itu benar-benar firman Tuhan lah yang menjadi kehidupan dia. Dia menghidupi firman. Selama saya kenal dia, dia menghidupi firman. Kalau begitu, dia nggak pernah mati berarti. Dan kalau begitu, saudara juga sama kayak dia. Betul ya? Jadi gini ya, kalau saya hari ini jadi pendeta, balik ke Amsal tadi.
ya kan? Saya memenuhi panggilan dalam hidup saya, itu adalah mahkotanya beliau. Hidupnya beliau adalah kehormatan saya. Karena hubungan anak cucu itu tidak sebatas darah dan daging. Tapi hubungan-hubungan yang terjadi di dalam Kristus itu, saudara bisa punya anak yang tidak terbatas. Saudara bisa punya, jadi antara Ayong Sutopo dan Iskandar ini bisa terjadi ya Pak Jelita dengan yang lain-lain. Semoga saudara bisa paham gitu. Saya ambil contoh Pak Jelita gitu kan, karena saya ada di layar nampaknya mukanya Pak Jelita. Contohnya Pak Jelita punya anak 4 nih, kayak Pak Sutopo punya 4. Tapi Pak Sutopo punya Iskandar, Pak Jelita juga bisa punya yang lain-lain nanti. Yang sejenis-sejenis Iskandar ini, Pak Jelita bisa punya juga. Itu contoh Pak Jelita. Yang lain jangan tersinggung, kok aku nggak disebut gitu ya. Oh, di sini ada Pak Daniel, Otis, Pak Cindy, Pak Simalango, Putra belum menikah pun bisa punya anak. Maksudnya anak rohani ya, bukan. Jangan salah sangka. Aduh, belum menikah kok punya anak. Iya. Kalau dalam Tuhan itu nggak ada yang dibatasin. Amin. Nah, oke. Ya, saya nggak sebut semua ya. Oke, saya akan kasih ayat penutupnya. Ayat penutupnya diambil dari Yohanes 19 ayat 23 sampai 27. Sesudah prajurit-prajurit itu menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaiannya lalu membaginya menjadi 4 bagian untuk tiap-tiap prajurit satu bagian. Dan jubahnya juga mereka ambil. Jubah itu tidak berjahit dari atas ke bawah, hanya satu tenunan. Saudara tahu nggak, itu pakaian Yesus itu pakaian mahal. Dia itu sebenarnya kalau saya gambarkan ya, dia itu pasti namanya juga manusia yang sempurna kayak apa coba? Ganteng nggak kira-kira? Ganteng pasti. Pakaiannya rapi segala macamnya. Nah, karena itu mereka berkata seorang kepada yang lain, janganlah kita membaginya menjadi beberapa potong, tetapi baiklah kita membuang undi untuk menentukan siapa yang mendapatkan. Karena pakaian yang satu tenunan itu mahal sekali. Kalau dibagi rata, ya nggak ada harganya. Lebih bagus buang undi saja, siapa yang dapat ya dia dapat gitu kan. Demikian hendaknya supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Itu ada dalam nubuatan ternyata. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku. Hal itu telah dilakukan prajurit-prajurit itu. Dan dekat salib, Yesus berdiri. Dan di dekat salib Yesus berdiri ibunya. Jadi Yesus waktu itu sudah disalibkan. Di situ ada ibunya dan saudara ibunya, Maria, istri Klopas dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya, di sampingnya, itu murid yang dikasihinya itu Yohanes. Yohanes itu murid yang geeran ya. Itu kan Yohanes dia yang tulis. Jadi murid yang dikasih itu maksudnya dia gitu ya. Bagus loh punya pikiran, pola pikir kayak gitu bagus. Kalau saudara bilang Yesus paling sayang aku loh. Bagus kalau saudara bisa kayak gitu ya. Nah, dia bilang begini ya. Dia berkatalah ia kepada ibunya. Yesus, saudara bayangkan ya, kalau di atas kayu salib sedang menderita gitu ya, darah di mana-mana, dia lihat ke bawah karena salib kan agak tinggi. Dia lihat ke bawah ada ibunya, ada tantenya, ada Maria Magdalena dan muridnya. Dia bilang begini kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu murid itu menerima dia di dalam rumah. Di sini kita lihat satu pemandangan. Nah, di sini kita lihat ada satu pemandangan. Yesus memperkenalkan ibunya adalah ibu dari murid-muridnya. Dan murid-muridnya adalah anak dari ibunya. Yesus menjadi benih di tengah-tengahnya. Karena hidup Yesus itulah yang diserahkan, sehingga mereka terjadi sebuah hubungan. Nah, artinya apa? Artinya mulai hari ini, saudara, keluarga itu sesuatu yang sangat berharga.
Keluarga itu sesuatu yang sangat berharga. Itu Tuhan yang berikan sebenarnya. Karena keluarga itu adalah tempat bermulanya sebuah generasi. Tempat bermulanya sebuah generasi. Adam dan Hawa itu keluarga pertama. Kalau gagal, Tuhan lihat Nuh. Nuh juga namanya keluarga. Gagal juga keturunannya. Abraham. Abraham, keluarganya lagi. Memang ada Ismail, ada Ishak. Tapi ke bawah keluarga lagi. Sampai Yesus, semuanya keluarga. Kalau sebelum Yesus, saudara perhatikan, kalau sebelum Yesus, namanya keluarga adalah hubungan darah. Lihat, waktu Matius mencatat silsilah Yesus. Oh, itu penting sekali. Dari ini anaknya siapa, anaknya siapa, anaknya siapa, anaknya siapa. Penting sekali. Nggak boleh miss itu. Penting sekali. Anak siapa, anak siapa. Tertata rapi. Tapi begitu Yesus datang, inilah ibumu, inilah anakmu. Kita bersaudara sekarang. Saya nggak peduli datangnya orang Nias dari mana, datangnya orang Batak dari mana, datangnya orang Karo dari mana, orang Chinese datangnya dari mana. Tapi kita semua datang dari Kristus. Amin. Kalau kita datang dari Kristus, kita bersaudara. Kemudian, karena Kristus itu kita bisa punya anak-anak rohani. Dan anak-anak rohani itu adalah mahkota kita, saudara. Jadi tadi ayat yang di Amsal itu saya ambil sebenarnya sebuah bingkai. Amsal itu bingkai kita hari ini. Apa yang saya sharingkan hari ini dibingkai dengan Amsal tadi. Jadi maka anak cucu kita adalah mahkota kita. Tapi kita sebagai anak-anak dan cucunya, maka pendahulu kita adalah kehormatan kita. Makanya kita kadang-kadang bangga sekali dengan marga, kan? Kita bangga sekali dengan marga-marga kita. Tapi tahukah saudara, pendahulu kita itu nama baiknya tergantung kita juga nanti akhirnya. Kan gitu kan? Karena kita adalah mahkota mereka. Oleh sebab itu saya yakin dan percaya di dalam Kristus Pak Sutopo adalah orang yang berhasil. Dia adalah bapak banyak bangsa dan anak cucunya sangat banyak, sangat banyak seperti janjinya kepada Abraham. Sangat banyak. Keturunanmu akan kubuat sangat banyak seperti bintang di langit. Saya harap apa yang beliau ajarkan selama hidup dia tidak berhenti sampai diri kita. Apalagi kita sampai ke kesedihan saja. Ah, sedih kali aku gitu. Kalau sampai di situ, sia-sia. Tapi kalau kita menangkap arti yang dia sampaikan selama dia hidup, berulang kali, saudara sangat beruntung. Gitu. Kalau saya mau dengar Pak Sutopo khotbah, waktu belakangan itu saya buka Facebook, kadang-kadang Pak Jelita ada sharing kan. Apa itu? Videoin. Saya malam-malamnya saya dengar. Suaranya kurang jelas karena langsung dari handphone. Ya kan? Waktu El pulang ke Anopan, saya sempat nelpon, El, rekamkan yang bagus. Gitu. Sempat loh gue bilang gitu, tapi belum kesampaian. Rekamkan yang bagus, pasti banyak yang mau dengar, saya bilang. Jadi saudara beruntung, saudara sering dengar langsung. Siaran langsung, kalau saya kan nonton tayangan ulang. Jadi tolong, saudara harus lebih luar biasa dari saya ya. Ya kan? Harus lebih luar biasa, karena langsung siaran langsung kan. Biasa kalau pelatihnya hidup langsung bersama dengan yang dilatih, ya itu murid-muridnya lebih hebat lagi. Saya aja dari jarak jauh bisa terima gitu semangatnya, apa yang dia ajarkan, ya kan. Jadi saya percaya saudara sudah menjadi orang yang sangat diberkati. Apa yang terjadi dalam hubungan-hubungan kita ini semua bukan kebetulan, ya kan. Ini semua orang-orang yang tidak asing bagi saya. Ini juga salah satu kita saling melepas rindu di sini ya, saudara ya. Nggak asing kita kan ya. Istri saya kalau saya pulang Kanopan dia selalu tanya, nggak ada itu ibu-ibu yang mama-mama yang suka peluk-peluk kamu itu katanya. Maksud dia Nande loh sebenarnya. Soalnya Nande itu suka kali peluk-peluk gitu kan. Jadi waktu si El kasih kabar
Bang, Nande udah meninggal, katanya gitu. Aku juga kaget sih, tapi panjang umur dia, saya bilang. Dia umur berapa ya? Di atas 90. Saya rasa puji Tuhan ya, hidup dia cukup eh, cukup bagus ya, sampai tua, tapi itu sangat menjadi kenangan juga. Karena waktu saya pulang terakhir, istri saya lihat kan, kok Nande peluk-peluk saya gitu. Karena bagi dia ini kan anak yang dari kecil saya lihat ini kan gitu, dari dulu soalnya sudah kenal. Jadi saudara, saya kenal Pak Sutopo lebih dari umurnya si Lisa. Si Lisa umur berapa ya? Saya lebih dari itu kayaknya, kenal Om. Oke saudara, saya percaya sharing saya yang singkat dan saya tidak menggebu-gebu. Saya juga beda sama Om ya. Gaya bicaranya juga agak beda. Gaya bicara bukan masalah, saudara. Isinya sama. Yesusnya sama. Ya kan? Apa perlu saya berdoa lagi untuk menutup firman Tuhan? Perlu. Doa sama Yesus juga kan sama. Oke lah, mari kita berdoa. Setelah itu saya kembalikan kepada tuan rumah ya. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal dan kami sembah dalam nama Tuhan Yesus. Sore hari ini kami sangat bersyukur, bersuka cita, walaupun hati kami kadang-kadang bercampur aduk dengan banyak perasaan-perasaan, tapi tetap kami mau katakan kami bersuka cita karena kami masih diberi peluang untuk berkumpul melalui pertemuan online seperti ini, lewat Zoom seperti ini. Kami tahu Engkau memberkati kami tanpa kami sadari maupun kami sadari. Kami tahu Engkau menjaga kami, Engkau menyertai kami, Engkau mengasihi kami, Engkau selalu mencari-cari cara yang terbaik agar kami bisa mengenal Engkau sejauh ini, Tuhan. Dan kami tahu Engkau memiliki rencana yang sangat indah, bahkan lebih indah dari apa yang kami harapkan. Engkau menjaga kami seperti seorang Bapa yang baik, karena Engkau adalah Bapa yang sempurna. Seorang bapa di dunia menginginkan anak-anaknya menjadi orang yang berhasil. Terlebih Engkau, Bapa yang sempurna. Engkau bukan hanya mau menjaga kami, tetapi Engkau juga mampu menjaga kami. Oleh sebab itu, kami adalah keturunan-keturunan orang benar. Kami bersyukur untuk kehidupan Pak Sutopo yang sudah menjadi teladan bagi kami. Hari ini, pada saat kami bisa berkumpul seperti ini, kami selalu akan ingat bahwa beliau telah mengajarkan kebenaran. Dan kebenaran yang disampaikan tidak keluar daripada firman-Mu. Dan kami tahu firman-Mu adalah untuk kehidupan yang kekal. Firman-Mu adalah makanan kami yang sebenarnya. Kehidupan boleh berubah, keadaan boleh berubah, tapi kebenaran-Mu tidak akan pernah berubah sekarang sampai selama-lamanya. Kami tahu di dalam kekekalan tidak ada penyesalan. Di dalam kekekalan tidak ada lagi duka cita. Di dalam kekekalan juga tidak ada lagi keadaan yang sulit. Karena di surga tidak ada yang namanya ratap dan tangis. Kami percaya dan selalu percaya bahwa Engkau akan menganugerahkan kesehatan, kehidupan yang baik kepada anak-anak yang Engkau kasihi di Aikanopan dan dimanapun kami berada yang menyaksikan dan ikut dalam Zoom meeting ini. Engkau berkati kami semua Tuhan dan seluruh keluarga besar kami. Tangan-Mu yang kuat itu dan mampu itu Engkau taruhkan atas hidup kami, sehingga hidup kami bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Setiap orang yang ada, Tuhan, pada saat ini, akan menjadi uluran tangan-Mu bagi orang-orang yang kami kenal. Kepada siapapun kami berteman, Engkau akan mengubah teman kami itu, karena Engkau ada di dalam kami dan kami ada di dalam Engkau. Kepada siapapun kami berbisnis atau berusaha atau melakukan pekerjaan kami, maka orang itu akan mendapat berkat juga oleh karena kami. Karena kami tahu, Tuhan, segala berkat dan hal-hal baik itu datang dari Engkau. Kau berkati GSPDI di Aikanopan, kami yakin dan percaya setelah ini kami akan melihat GSPDI akan mendapatkan pertumbuhan yang luar biasa.
Engkau ada di sana, Engkau akan membangkitkan generasi yang baru, Engkau akan menaruhkan maksud-maksud dan tujuan-Mu Tuhan, Engkau akan nyatakan itu senyata-nyatanya. Engkau yang mempersiapkan orang-orangnya, Engkau juga yang akan beracara, Engkau yang berbicara. Terima kasih Tuhan Yesus buat sore hari ini, kami sungguh-sungguh bersyukur, kami terus akan mengingat akan Engkau Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, saya kembalikan ke tuan rumah kita. Siapa yang bertugas? Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bang Iskandar. Sama-sama. Mau ngobrol-ngobrol, boleh. Udah share lo aja yang nama. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Bang Lisa lo, Mak. Astaga. Panjangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih, Yesus. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku.